Gue diteriakin haram gara-gara gue megang pot Sama anak kecil 3 orang. Iya, Tingginya selalu haram. Hola netizen yang tercinta, Lula Lava menjadi sorotan publik setelah mengunggah video saat menjalani rangkaian umroh. Dalam video itu, dia menceritakan pengalamannya diteriaki haram karena terlihat membawa pon saat umroh. Video tersebut memicu reaksi kritik dari netizen yang berbakti yang menilai tidak pantas membawa pon saat berada di tanah suci. Lula awalnya mengaku bingung mengapa dirinya diteriaki haram oleh anak-anak tersebut. Namun, akhirnya dia tersadar bahwa pelabelan haram itu ditujukan pada pon yang dibawa oleh dirinya. Selain karena membawa pon saat ibadah umroh, netizen yang berbakti pun menyayangkan respon Lula yang tertawa-tawa saat menjelaskan pengalamannya ditegur anak-anak di Madinah. Netizen yang budiman menilai respon Lula tersebut tidak etis. Netizen yang berbakti lain juga menyesalkan tindakan Lula yang dinilai tidak memanfaatkan kesempatan umroh untuk fokus beribadah. Setelah mendapat kritikan dari netizen yang budiman, Lula akhirnya menyampaikan permintaan maaf ke publik. Lula mengatakan bahwa kejadian ini akan menjadi pembelajaran bagi hidupnya. Ia pun menjelaskan bahwa saat itu dia tidak sedang menggunakan pon di dalam atau pelataran masjid. Ia mengatakan bahwa ini adalah perjalanan umroh pertama bagi Lula. Ia mengaku banyak belajar dari pengalamannya kali ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hai Re, ada selebgram yang lagi menjalankan ibadah umroh dan sedang di Madinah ya. Jadi dia itu bawa put, terus dia jalan tuh sama temennya. Lalu ada anak-anak yang lihat, anak-anak yang di Madinah itu dan bilang haram-haram gitu ya. Nah, sudah dikasih tahu haram-haram, mereka berdua itu malah ngakak-ngakak dan bilang kalau no haram gitu ya. Kalau menurut aku itu sangat nggak pas, karena apa? Ketika kita melakukan ibadah ya, ibadah di tanah suci itu kita memang harus banyak menahan diri. Ya menjauhilah hal-hal yang memang kurang pantas dilakukan di di Madinah gitu. Jadi ya jangan malah ngakak-ngakak, walaupun ya Mbak berdua itu sudah mengklarifikasi, sudah meminta maaf. Tapi di sini aku berpesan begini, kita itu kalau lagi di tanah haram ya sebaiknya memang menjaga sikap kita gitu loh. Karena banyak orang yang bilang gini ya, kalau kita melakukan sesuatu di tanah haram itu maka dosanya akan berlipat-lipat. Begitu juga kalau kita berbuat kebaikan juga pahalanya akan dilipat gandakan gitu loh. Nah, kalau memang tidak bisa nahan untuk pakai pot gitu ya, setidaknya itu ya jangan ditunjukin gitu loh. Nggak tahu lah, mungkin mau di hotel atau di mana, aku nggak tahu lah itu boleh apa enggak ya kalau di hotel, karena juga menurut aku sih nggak pas aja gitu loh. Apalagi ibadah umroh itu biasanya berapa sih, paling 11 hari gitu ya, 13 hari gitu. Tahan dulu gitu loh, tahan dulu, nanti juga kalau di Indonesia bisa bebas gitu ya, karena kan juga itu kurang pantas, apalagi kan ya perempuan gitu loh. Jadi jangan malah diingetin sama anak-anak, malah ketawa-ketawa, malah bilang no haram. Lah anak-anak itu kan tinggal di Arab ya dari kecil, jadi tahu itu bahwa itu haram gitu loh. Ya harusnya malu kalau diingetin sama anak-anak, dikasih tahu bahwa itu adalah haram, bukan malah ketawa-ketawa kayak yang merasa tidak bersalah gitu. Jadi menurut aku kalau niat mau ibadah, fokus aja sama ibadahnya gitu loh. Jangan melakukan hal-hal yang memang kurang pantas dilakukan. Ingat ya, kita di sana itu tamu Allah gitu loh. Jadi yang namanya tamu ya harus menyesuaikan. Mungkin kalau di Jakarta, di Indonesia bawa pot itu biasa gitu loh. Tapi kan kalau misalkan di sana kan ya itu tadi udah dibilang sama anak-anak tadi haram gitu. Jadi kalau dikasih tahu gitu, kalau aku sih ya malu ya nggak tahu lah, langsung aku sakuin atau apa kalau lagi bawa pot gitu, bukan malah ketawa-ketawa begitu ya. Dunia perumrohan viral gara-gara salah seorang selebgram dari Indonesia yang berangkat umroh bersama teman-temannya dan sampai sana diteriaki oleh anak kecil di Madinah dikarenakan selebgram ini tadi berjalan bersama temannya sambil membawa pots atau rokok elektrik. Teman-teman sadar nggak kalau umroh itu bukan hanya tentang biaya, ketika kita punya uang, kita mampu untuk bayar, kita berangkat umroh. Bukan teman-teman. Tapi ada satu hal yang sering kali dilupakan oleh banyak orang yang berniat untuk berangkat umroh,
Apa itu? Yaitu persiapan bekal ilmu. Maksudnya apa nih Mbak Evi? Jadi ketika kita sudah punya niat untuk umroh teman-teman, bukan hanya kita kumpulkan uang, bukan hanya kita mendaftar ke travel umroh, lebih dari itu kita membutuhkan yang namanya kita menimba ilmu. Dan menimba ilmu dimulainya dari kapan Mbak? Dimulai dari bahkan sebelum kita punya uang. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi nonton video ini, sekarang pula waktu kalian untuk mulai belajar tentang mengenal apa itu umroh, apa itu Baitullah, apa itu Madinah. Karena teman-teman, orang-orang yang berangkat umroh hanya dengan mengandalkan uangnya sangat berbeda sekali dengan orang-orang yang berangkat umroh dengan persiapan bekal ilmu yang cukup. Nah, salah satu hal yang kita pelajari adalah mengenal lebih dekat tentang Mekah dan Madinah. Seperti apa sih kebiasaan, adabnya wanita-wanita di Mekah dan Madinah, sehingga kita tidak salah menempatkan diri. Contohnya nih teman-teman, di Mekah, Madinah, atau di Arab Saudi ya, umumnya para wanita itu menggunakan pakaian gelap, tidak menyolok, dan juga sebagian besar dari mereka menggunakan cadar untuk menutup muka mereka. Jadi itulah adab dan adat yang berlaku di sana, sehingga kurang tepat apabila kita berangkat ke tanah suci menggunakan pakaian yang mencolok, yang berwarna-warni, yang menarik perhatian, sehingga saat di sana akan dilihat orang-orang sana itu sebagai sesuatu yang mencolok. Bukannya salah ya teman-teman, tapi memang adab dan adatnya di sana wanita tidak seperti itu. Dan kita bisa tahu hal-hal seperti ini kalau kita mempersiapkan diri dengan belajar, dengan ilmu, dengan pengetahuan kita. Tapi kalau kita tidak belajar sama sekali, kita langsung berangkat umroh, maka akan banyak hal-hal yang tidak sesuai, yang kita lakukan di sana yang tidak sesuai, karena kita nggak tahu. Tidak menyalahkan kalian, tapi itu tadi terjadi karena kita nggak tahu. Oh, nggak tahu Mbak Evi kalau ternyata di sana pakai baju berwarna-warni ini tadi, di sana dipandang aneh sama orang sana. Nah, ini juga yang terjadi pada selebgram Indonesia ini. Mungkin beliau tidak tahu teman-teman bahwa adatnya seorang wanita di Madinah itu benar-benar menutup diri dengan pakaian yang serba gelap dan bercadar, dan betul-betul mereka itu melindungi marwahnya seorang wanita. Nah, makanya anak kecil ini tadi sampai meneriaki selebgram Indonesia tadi dengan teriakan haram, haram, karena mungkin si anak kecil ini tadi sudah terbiasa melihat wanita yang menutup aurat, menggunakan cadar. Pasti anak ini tadi aneh lihat ada seorang wanita berjalan apalagi sambil membawa rokok elektrik. Dan menurut fahamnya anak-anak kecil di sana, rokok elektrik ini menurut mereka haram, sehingga tidak salah juga kalau anak kecil ini tadi meneriaki selebgram Indonesia ini tadi dengan teriakan haram, haram seperti itu. Nah, jadi semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa ada satu hal lagi yang penting sebelum kita daftar umroh, sebelum kita bayar dan berangkat ke sana, yaitu kita belajar, kita menuntut ilmu, kita cari tahu tentang Mekah, Madinah, umroh, dan haji. Jadi, orang kalau mau daftar umroh butuh uang, tapi kalau orang mau belajar itu hanya butuh niat saja, teman-teman. Jadi, buktikan keinginan kalian untuk berhaji dan berumroh dengan cara belajar, belajar, dan belajar. Salah satunya, teman-teman bisa melihat banyak sekali tausiah yang membahas tentang haji dan umroh di internet, di TikTok, di sosial media manapun. Termasuk teman-teman sampai sekarang follow akun Semua Bisa Umroh ini, dengerin konten-kontenku, itu juga salah satu ikhtiar untuk belajar. Jadi teman-teman nanti saat Allah takdirkan untuk bisa berangkat ke Tanah Suci, kalian lebih baik lagi, lebih prepare lagi, lebih berilmu, dan bukan hanya berangkat mengandalkan uang, tapi teman-teman berangkat dalam keadaan yang siap. Siap dengan ilmunya, siap dengan pengetahuannya, siap dengan adabnya, sehingga teman-teman bisa meletakkan diri, memantaskan diri saat ada di Tanah Suci, Mekah dan Madinah. Semangat ya teman-teman semua yang berniat untuk haji dan umroh. Semoga semua kejadian menjadi sebuah pelajaran untuk kita bisa ambil hikmahnya dari setiap kejadian yang berlaku di Tanah Suci.
Semoga bermanfaat, semoga Allah senantiasa memudahkan kalian semua untuk berangkat ke Tanah Suci. Sampai bertemu di Baitullah.